Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Apa kabar sahabat kehidupan semuanya? Kali ini kebetulan saya kedatangan seorang teman supranaturalis dan spiritualis dari Banten nih. Ya. Beliau adalah Ki Bagas Semesta, seorang supranaturalis yang sudah melalang buana kemana-mana. Beliau ahli pengobatan di bidang non medis ya. Non medis. Ya. Iya. Berarti sudah pengalaman banyak ini. Ya lumayan lah. Lumayan dari tahun 90-an. Tahun 90-an. Nah, sebelum ada YouTube, sebelum ada itu saya udah kecil. Berarti sebelum ada heboh YouTube, video-video YouTube, medsos atau Facebook atau panjenengan sudah berkecimpung di dunia itu nih. Sudah. Ini boleh diceritakan Ki mengenai penyakit non medis itu apa saja? Apakah seseorang tuh bisa ciri-ciri seseorang terkena penyakit non medis itu apa? Oh, jadi gini. Kalau seseorang udah kena penyakit apapun tuh jenis penyakitnya yang di dokter ya. Apa kena asam urat, apa kena gejala stroke, dan itu udah melalui tahap pengobatan, berobat secara medis dulu lah ya. Secara lahiriah ya, dulu. Tapi tidak ada kesembuhan, berarti itu ada unsur non medisnya. Ya, kadang-kadang yang aktif berjalan selama ini begitu, Mas Sugeng. Udah ada 10 tahun, ada 15 tahun, udah habis semuanya, jadi tidak menemukan. Ketika sudah ikhtiar medis, dia berobat secara kedokteran atau dengan media tradisional, ternyata belum menemukan kesembuhan dan sudah diikhtiari semaksimal mungkin, ternyata belum ada kesembuhannya gitu kan. Betul. Kemungkinan berarti ada sisi non medisnya ya. Entah itu mungkin apa yang disebut orang awam itu santet, atau mungkin guna-guna atau teluh atau bahasa lainnya energi negatif seperti itu ya. Karena gini Mas Sugeng, kadang-kadang orang kan berpikirnya yang logika aja. Iya, betul. Ya. Kalau kita berbicara tentang goib, katanya musyrik dan syirik kan gitu. Kita harus dibedakan nih, karena ikhtiar mintanya kan ke Allah juga. Kalau kita ke dokter, kalau kita percaya sama dokter sama musyrik jatuhnya, ya percaya sama dokter. Ikhtiar Allah tuh ngasih jalan, berobatlah ke ahlinya kan gitu. Nah, ini catatan pentingnya, berobatlah ke ahlinya. Jadi berobat ke spiritual, supranatural atau dukun atau balian atau apapun itulah. Selama kita niatnya memang benar dan itu memang penyakit non medis ya, memang harusnya memang ke sana gitu kan. Ketika kita terkena penyakit fisik yang berhubungan dengan medis ya berobatnya ke dokter kan seperti itu. Betul. Saling berkesinambungan ya, saling beriringan ya. Iya. Saling bersinergi kan seperti itu. Tapi kadang di saat dia udah menyampai titik jenuh, titik bosan, tidak ada semua, dia kadang-kadang putus asa. Maksud dengan yang hati selama ini yang 20 tahun bayangkan. Ya orang udah sakit 20 tahun, udah habis segalanya ya, habis hartanya, habis dunianya, mobil sawah habis. Ketemulah sama Kinang, situ pun tidak percaya kadang-kadang. Masa kan gitu. Kadang-kadang coba ikhtiar ke orang pintar dulu, udah Ki. Kadang-kadang gitu maksudnya, udah gini, yang penting intinya pengen sembuh aja. Percaya sama Allah enggak? Percaya, yakin sama Allah. Kan gitu. Insya Allah diberikan kesembuhan nih. Yang penting yakin aja. Ikhtiar saya pakai air. Sama. Bismillah, saya ada salah di Allah, angkat penyakitnya si Anu bin Fulan. Angkat penyakit. Di saat itu dia muntah, disitulah ada energi negatif. Karena gini Mas Sugeng, kalau seseorang udah kena energi negatif atau goib di badan, lama tidak dibuang itu tetap bersarang itu. Berbagai macam penyakit. Ya, ada katanya kena asam urat, kena lambung, kena usus buntu, segala macam, stroke apalagi. Jadi dari sesuatu yang sifatnya non medis, gaib, entah itu dari jin atau dari makhluk halus atau apa disebut itulah, efeknya bisa ke penyakit medis, ke medis bisa menjadi stroke, bisa menjadi penyakit jantung atau penyakit lambung tadi gitu kan. Itu efeknya ke tubuh memang ya, ke saraf-saraf juga ya, ke medis ya. Karena dia ngerti ini orang nggak yakin sama ke spiritual. Emang tujuannya jin di situ merusak segalanya Mas Sugeng, supaya dia sekat nih badan kita nih, ya
udah lambung udah bersih, ada lagi nanti ya ke jantung udah dipasang ring, ada lagi. Tidak selesai-selesai ya? Tidak selesai, akhirnya habis hartanya, habis bandanya, Badannya juga habis. badannya gitu. habis. Jadi ada pengalaman unik, Ki? Misalnya menangani pasien ketika dia terkena guna-guna atau santet atau mungkin sesuatu yang lain, misalnya pesugihan atau apa gitu, yang paling berat atau gimana, atau pengalaman jenengan yang paling unik itu apa? Pertama nanganin dari Surabaya tuh, Iya, Surabaya itu ya, gimana? itu Cina ya, punya sorong mobil, namanya orang punya kan apa ini saran dengan seorang dokter kan sembuh kan itu sembuh penyakitnya, diturutin katanya kena stroke, kena ini turutin tuh masukkan, disaran untuk pakai pen kan, kalau stroke kan dia jalannya susah, Harusnya pakai pen lah, setelah di pen. dengan posisi dia yang materi yang ada nggak masalah bagi dia, pasang pen di sini masukkan ya, pasang pen di sini, di kaki juga pasang. Kan kalau itu masih prosedur tanda tangan ya, sesuai prosedur. Iya betul. Adapun entah tidak ada kesembuhan, itu udah sesuai prosedur. Dan terjadilah itu, udah pasang ring apa pen, udah pasang semuanya, tidak bisa jalan, masih pakai kursi roda. Bayangkan, mungkin Allah kasih jalan tuh sama si Enci itu ketemu sama Aki itu. Aki bilang agama pun apapun baik ya, yang penting keyakinan Sang Maha Pencipta. Yakinlah sama kamu Maha Penciptanya, yakin kan sih? Yakin sama. Jadi tidak fanatik. Aku tidak fanatik. Kamu punya keyakinan, sudah kamu yakin. Tuh. Berarti jenengan memang profesional sebagai seorang penyembuh, melakukan tugasnya nggak sebagai memang menyembuhkan. Menyembuhkan. Ada agama lain itu ya urusan dia sama Sang Maha Pencipta. Kan gitu. Kayak aku kan begitu, lu mau ke Arab, lu mau ke Jur, kasih rezeki. Kan gitu. Itu ntar urusannya beda-beda. Hanya itu begitu sama. Di saat udah sembuh ya Bu, yang penting yakin ya. Dipegang tuh masukkan kaki dengkulan di baju, baru baca Bismillah, langsung masuk intinya. Ngomong Jawa lah, istilah ngamuk ya. Kamu mau macam-macam sama saya, tapi ngomong bahasa Jawa. Kamu nggak mau musik, urusan sama saya. Di situlah tuh kita itu masukkan, tarik. Ada 3 di paha, ya dikunci sama di butuh. Apa sih namanya? Tulang ekor ya. Tulang ekor ya. Di tulang ekor. Aki ambil tuh. Itu tidak pakai jam, tidak. Saksinya banyak itu, sama anak-anaknya, sama keluarganya, sama udah semua nangis tuh ibu, nangis, Cinci tuh nangis, udah seginiin, udah Ci, bangun, udah bangun tuh gini nih, besok nih, dan jalan tuh begini, alhamdulillah bisa jalan, kan, karena gitu ada pen, ya, kalau tidak ada pen itu jalan murni itu, ya, itu yang tadinya tubuh utuh diacak-acak sama tim medis. Tadinya nggak ada medis, ada non medis, disuruh saran dokter ya dia kerjakan. Ya memang dokter memang tugasnya seperti itu. Iya. Gitu. Sebenarnya ini yang bisa diambil kesimpulan itu masing-masing memiliki ranahnya sendiri-sendiri. Ketika kita sakit fisik, sakit medis ya berobatnya ke dokter, ke ikhtiar melalui medis gitu kan, atau mungkin pengobatan tradisional gitu. Tapi ketika berhubungan dengan penyakit yang non medis, entah itu sihir, gangguan gaib, jin, atau mungkin kesambet atau kesantet atau apapun, serahkan ke ahlinya juga, ke seorang supranaturalis atau spiritualis atau apapun itu disebutnya lah, kesepuhan atau apa yang berbasis bisa mistik Nusantara maupun religius gitu kan. Salah satunya beliau ini salah satu pakar pengobatan non medis dan sudah melalang buana kemana-mana. Ya begitu. Cuman nggak yakin, nggak kenal dengan apa namanya itu yang sekarang lah ya, kan nggak pernah begitu, nggak mau lah. Beliau memang langsung melakukan guna di kehidupan, langsung berkarya, langsung seorang praktisi memang. Nggak mau, jadi nggak mau ngebohongin lah ya. Mau pakai sinetron kataan nggak mau. Karena resiko begitu luar biasa, nyawa. Resikonya berat ini. Berat, nyawa dia dan nyawa kita. Berarti memang penyakit non medis itu resikonya nggak main-main begitu. Iya betul. Iya. Saat itu dia dipegang, disitulah kita bersusun sama yang ngarepnya bersusun. Berarti jangan bisa tahu gitu, misalnya seseorang ini dia sakit misalnya gitu kan, entah mungkin kena penyakit fisik tertentu, terus
terdeteksi gitu ya, bisa terasa gitu ya. Oh ini tentang penyakit non medis ini ada sesuatunya gitu ya. Biarpun belum baca doa, dia duduk salaman langsung muntah saya. Itu langsung connect gitu ya. Udah, nggak bisa dibohongin. Dia bisa bohongin. Apapun dia ngomong dengan ini kita bisa ngomong. Yang penting kamu ada bersarang energi negatif di badannya. Ada gue yang menghabiskan kamu. Itu berapa? Udah ratusan lah maksudnya yang begitu. Selain penyakit non medis yang berbentuk fisik, bisa juga mungkin penyakit itu bisa sifatnya sengkala mungkin ya, seperti Ya, orang yang jadi susah jodoh bisa. atau mungkin nanti auranya tertutup. Iya bisa. Banyak. Usahanya tertutup, bisa juga seperti itu ya. Banyak ya. Yang warung makan yang baru digoreng ayamnya ada pelakunya banyak. Oh seperti itu ya. Ada. Padahal itu baru gitu ya. Baru digoreng. Itu bayangkan nasi magicom kan panas. Iya. Ada pakunya terus basi. Itu secara logika kan Logika nggak mungkin. mungkin. Gitu kan. Ya kalau kita nggak ngerti dengan kamu itu katanya tahayul. Iya. Tapi itu ada kenyataan kejadian begitu. Di kehidupan nyata memang ada seperti Ada. itu. Sampai sekarang, sampai dunia canggih seperti ini pun hal mistik, hal gaib itu tetap ada ya. Ada. Dan itu memang perlu penanganan Yang di bidangnya. Yang di bidangnya, Di betul, bidangnya. yang secara serius sepertinya memang menguasai di bidang itu. Itu tidak bisa dengan jimat, tidak bisa dengan wakaf, maksud tidak bisa. Eksekusi langsung. Harus dieksekusi langsung, Eksekusi dibersihkan, langsung. Iya. ditangani, diterapi juga ya. Kan kadang-kadang maaf tadi ada yang taruh di laci ada, Iya. taruh tempel di warung ada. Diketawain, apa sebegituan. Coba bayangin aja. Jadi memang bukan hanya sekedar seperti itu saja ya, sudah Iya. selesai ditempel, sudah selesai dikasih jimat. Karena dia ngirim kan ada ujub di situ. Ya. Sebelum tarik itu lumpuh, sebelum tarik itu bangkrut, dia di situ. Ya. Ya kita eksekusi, kadang ada di warung ada 5, ya di depan ada kadang di depan, di tengahnya ngacak-ngacak makanan ada, yang dimasaknya ada. Edan Itu guys, seperti kelihatan secara gaib gitu kan, bagi yang bisa melihat itu kelihatan gitu. Mereka mengacak-acak makanan atau gimana gitu kan. ngeces mbak, masuk hal kecil lah ya ngeces ini. Apa sih bener ya bahasa ngecesnya Iya, apa? ngecas, Ngiler lah ya. ngiler. Ngilernya luar biasa itu. Yang bikin bau laler hijau tuh dimasakkan hati-hati aja. Ya kalau ada sesuatu di warung ada banyak laler hijau tuh, ada eces, ada ilernya bangsa begitu kan. Jadi bukan hanya berpikir secara logis saja gitu kan. Jadi ini bukan berarti kita membawa ke mistik saja, itu tidak. Jadi intinya saya berbincang dengan Ki Bagas, beliau itu yang memang ahli metafisik gitu kan. Ayolah kita dalam kehidupan ini mulai berpikir seimbang gitu kan. Ranah logika ya logika dengan nalar logika, ketika kita malah kejadian mistik juga mistik berjalan beriringan, karena kehidupan itu kan kompleks gitu. Iya, betul. Banyak masalah, nggak cuma banyak sekedar logika saja selesai. Tadi ternyata memang hidup itu sangat rumit dan kompleks sekali. Asli. Nggak hanya sekedar logika saja gitu Iya. kan. Banyak penyakit non medis juga. Makanya kita ikhtiar lahir, ikhtiar secara batiniah ya memang harus sejalan seiringan semuanya seperti dan itu pun sama minta sama Gusti Allah, ya, tidak betul, minta iya. sama siapa. Ikhtiar kan minta kesembuhan, dari situlah ya mau ikhtiar ke dokter sama ikhtiar sama-sama ikhtiar sebenarnya. Ya sama yang nyembuhin dokter lewat pelantara obat. Iya. Kadang orang percaya nih minum Paramek sembuh, lu goblok lu. Ya percaya sama Paramek, yang percaya sama Allah, karena lantaran Paramek kamu bisa hilang sakit kepala. Tetap yang sebagai penyembuhnya sejatinya gitu. Lantaran Paramek. Lantaran Paramek gitu. Kalau aki lewat air putih minta doa. Nah, pelantarnya air putih, minta ya Allah penyakit ini si Anu bin Fulan diangkat ya Allah. Udah minum muntah langsung keluar, langsung gitu, efeknya luar biasa maksudnya. Yang selama ini lakukan begitu. Dan orang pun kadang-kadang bingung kok bisa ya itu tadi, kalau di tubuh itu tidak ada persaingan negatif nggak bakalan muntah. Situ ada doa, di situ ada kekuatan Allah yang berikan, kontak langsung muntah sampai. Sama seperti aura negatif juga ya, ketika orang ternyata dia secara fisik cantik gitu kan, cantik, molek gitu kan, tapi kehidupannya amburadul lah. Iya sama. Rumit gitu kan, asmaranya putus, kandas, rumah tangganya amburadul, tidak harmonis gitu, atau mungkin sulit jodoh gitu kan. Itu kemungkinan bisa ada energi negatifnya ini. Kadang-kadang dari diri sendiri ada mbak. Dari diri sendiri ada. Dari orang ada, kadang-kadang orang tidak versi diri. Ya. Jadi tidak mesti energi negatif itu kiriman dari luar misalnya. Ya betul. Nggak mesti diguna-guna orang, itu nggak mesti ya. Nggak mesti. Dari dalam faktor diri sendiri. Nah gitu. Akhirnya dari nama foto udah tahu. Kadang kamu kalau saya buka marah nggak? Nggak, kamu benerin mau nggak? Mau. Udah.
kamu nih orangnya begini ya, cerewet, cuma ngomongin orang, bla 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 bla, itu benahin dulu. Itu yang menutup energi positif kamu. Kamu mau apapun kamu nggak bisa, kamu pasang susu pun nggak bisa. Introspeksi diri. Akhirnya inner beauty keluar dari diri kita, baru kita ruat tuh. Jadi nggak bisa serta-merta langsung diruat itu enggak ya? Harus ketika energi kita kotor, misalnya energinya kotor, banyak energi negatifnya harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu baru dibuka auranya supaya energi beauty-nya memancar. Jadi nggak hanya sekedar faktor ekstern, bisa diguna-guna cowoknya atau diguna orang lain enggak ya? Kita nggak langsung enggak, kita scan dulu namanya, kamu jangan menyalahkan orang dulu. Tengok pribadi kamu dulu kan begitu. Jadi kan netral ya. Jadi nggak harus serta-merta suudon itu tidak. Gua pas dulu di dalam, kalau kamu mau berubah, buka nih, kamu begini, kamu begini. Sadarin kamu yakin lah itu tadi. Nah barulah tuh. Jadi kena kalah sama diri lah. Dari perbuatan dia sendiri. Nah itu kalau entar tidak dibuang masuk ke ya itu kena apes. Kalau orang Sunda mah kena suwe sendiri, itu berkesinambungan. Jadi kalau ada asap bakaran ban ya, itu begitu aura kita. Ya, kalau sering berbohong, sering istilahnya ngibulin orang, itu nanti dia tidak sadar. Ya, saat ucapan itu kayak asap rokok ini. Aura dia begitu terus mengendap, terus nutupi dia sendiri, bukan dari siapa-siapa. Selama tidak dibersihkan semakin nanti dia gitu ya. Kemanapun jadi narik. Kalau tidak bersih akhirnya ambruk. Seperti magnet mungkin ya. Magnet itu ketika energi kita positif menariknya sesuatu yang positif, ketika energi kita negatif menariknya sesuatu yang negatif gitu ya. Kalau dia tidak dibuang kadang-kadang panas dingin maksudnya. Panas dingin, sini bengel berat ya. Sering alami kaku ini kaku. Katanya migrain. Banyak kan begitu. Itu mengendap udah dari kotornya. Dari dia dan dari orang. Nyampur. Itu ntar akhirnya ke medis. Darah tinggi dia mengendap dulu nih, darah tinggi tidak ditoleransi nih. Naiklah ke gejala stroke. Gejala stroke ntar kalau rematik, kena asam urat itu terus bersinambungan. Tadinya gara-gara itu. Gara-gara non medis energi negatif gitu ya. Negatif sedikit aja tuh. Merembet semua nanti. Melengkapi kehidupan dia ya apesnya, sueknya, ya penyakitnya. Amburadul begitu. Orang kadang tidak menyadari, langsung sujon nih, gua diguna-gunain tidak bisa begitu. Tidak bisa. Namanya penanganan husada penyakit goib itu, penyakit non medis itu nggak serta langsung dibacain mantra, mainnya langsung selesai, nggak seperti bulan putih nggak. Tetap harus ada diagnosa, tidak boleh suzon juga ya. Diagnosa gitu. Disekan dulu ini kenapa penyebabnya kok begini, kata saya sudah sholat terus ibadahnya sudah rajin itu. Bogornya udah bagus tapi batinnya kotor. Karena kan begitu, kita rajin sholat, kita rajin zikir masih kena batin kamu kotor, tidak sejalan, tidak selaras. Nah ini cewek-cewek atau cowok-cowok yang ganteng, yang cantik gitu kan, secara fisik oke, tapi ternyata perlu perubahan. Ternyata ketika merenungi diri sendiri ternyata kok susah jodoh, gagal dalam asmara, selalu kandas, auranya tertutup, rasanya padahal secara fisik menarik tapi kok dilarang, sering disakiti terus gitu kan. Jangan-jangan ya coba introspeksi diri lah. Iya, betul. Bukan hanya faktor ekstern, misalnya diguna-guna jodoh dari orang lain atau digantung jodoh dari luar, enggak. Kadang dari diri kita sendiri yang menutup aura itu, dan itu memang harus perlu dibuang energi negatifnya, baru melakukan ritual supaya maksimal gitu. Betul. Dibuang dulu, kuras lah ya. Kalau bajunya di backlink dulu lah. Disitulah kalau kita udah backlink, di backlink udah bagus, mancar, disitulah banyak yang suka entar situ. Baru dipoles. Mau dikasih asihan, mau dikasih apa terserah, ini requestnya. Yang penting badan bersih. Jadi bisa maksimal gitu, daya asihannya bisa maksimal itu ya. Karena tubuh sudah bersih. Iya, itu untuk seorang yang kafe yang jadi pedagang sama begitu. Jadi diri kita sendiri nih harus benahi, bersihin diri, baru ntar melangkah ke usahanya apa gitu. Nah, kalau kita masih kotor,
terus kita ngadepin jualan, ya udah. Berarti kemungkinan bisa juga ya, bukan hanya orangnya yang di terkena energi negatif. Misal tempat jualan, tempat dagang atau tempat usaha itu bisa juga kemungkinan disalahi atau diguna-guna orang, ditutup misalnya gitu kan. Pernah nangani juga nih? Pernah. Itu kan satu paket, Mbak. Satu paket. Satu paket ya. Iya. Kita hajar warungnya dulu, ya, terus orangnya. Otomatis itu kan warung sepi, akhirnya kan orang sakit-sakitan. Iya. Perlahan tapi pasti. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu berkesimpulan setahun aja udah rontok uang ya untuk berobat, otomatis itu. Warung usahanya sepi, terkena penyakit juga, secara materi juga habis-habisan. Habis, Mbak. Habis asli, habis. Oke, saya udah sini udah ya dokter juga ada spesialisnya, ada dokter gigi, dokter kandungan, dokter sunat. Spiritual juga gitu, ada bidangnya. Spiritual juga ada bidangnya masing-masing. Ada bidangnya masing-masing, beda semua. Ada yang ahli kanuragan, ada. Ahli susuk, ada. Ahli buka aura, ada. Ahli pelet mungkin ya ada juga. Ada juga. Ahli santet ada juga. Yang menangani yang pengobatan itu juga ada juga ya, ahli pengobatan non medis, salah satunya beliau ini. Beliau memang sepemahaman saya memang sudah berkecimpung lama, bertahun-tahun malah. Memang di bidang usadang gitu, pengobatan non medis itu. Iya, dulu tahun 2001 kan siaran TV Jogja tuh, Jogja TV. Nah, itu baru tampil aja Mbak Sugeng itu udah ada nyerang karena yang dukun kampung udah terusik. Iya. Itu dengan saya siaran di TV udah ada terusik karena kan energinya udah tahu. Ya, kita siaran live gitu ya, tinggal gini aja. Rasa. Pak Kudu enggak, pokoknya kalau orang udah ngerti dengan tingkatan dia punya keilmuan dia tahu lah. Iya, tahu. Yang selama Aki jalan itu tadi nggak usah wiridan, nggak usah zikiran, nggak bakalan keluar itu batin kotor itu nggak bisa. Karena memang wiridan atau zikiran tapi memang hubungannya langsung ibadah ini. Ibadah itu kewajiban kita. Kewajiban untuk mengobati apa, karena kalau pengobatan gitu keahlinya. Iya. Mana kadang orang kok aku sudah rajin sembahyang, sudah rajin ibadah, tapi kok energi negatifnya masih banyak, masih mengalami sering sial, sering apes, jodohnya susah, rezekinya seret. Itu memang karena ibadah ya, hubungan dengan ibadah ini kepada Tuhan gitu ya. Sedangkan kelakuan dia yang segala macam bentuk di sini ya sombong, ya takabur, ya sering gosipin orang, ngomongin orang, itu dia tidak menyadari. Itu jadi energi negatif disitulah kadang-kadang sujud dulu kan anu saya punya pacar belum tentu belum tentu tidak ada kesanggupannya dan itu ibadah kita itu kewajiban sama kita mah yang maha kuasa. Ketika menangani non medis gitu, gangguan sihir atau guna-guna itu pernah mengalami kejadian unik nggak? Misalnya menangani ketika di terapi pasien tuh keluar apanya pernah, atau mungkin waktu di Sayang Bogor Mas Sugeng. Yang tadi saya ceritain itu dari SMP lah. SMP itu cantiknya luar biasa dan bapaknya paling sayang. Itu tadinya sakit biasa lah Mas Sugeng. Sakit biasa dia berobat sama orang pintar kampung lah ya. Itu bukannya disembuhkan malah dikunci. Dianya suka. Itulah itu urusannya repot tuh. Itu kalau istilahnya tinggal spiritual dia jago. Si dukun itu tuh ya, si Neng itu si Sally ya, bawa ke Laut Selatan Mbak, sono tadi Sukma dia dikunci di sana, tidak bisa ada yang ngobatin. Dan itu bapaknya udah ngomong, udah kemana-mana ki, udah, yang penting masih ada Allah, saya percaya sama Allah, masa nggak bisa, kayak gituin. Akhirnya bawa tuh satu rombongan satu tim di sana, itu luar biasa kedai juga. Baru ngobrol aja itu ya, udah meledak di atas. Wah, bola api. Semacam bola api itu. Iya. Bahkan si bapaknya udah ketar-ketir. Apa pakai nggak apa-apa, biarin aja. Kan gitu, ditunggu. Pas singkat cerita, udah Aki bersihin, ya, udah Aki kasih minyak khusus, minyak membuang gitu ya. Itu botol tuh. Aki pamitan pulang. Belum nyampe rumah antar siang ke tempat Aki kan jauh tuh. 2 jaman ya. 2 jam di telepon. Aki keluar pula dari mulut
segini betul. Ular-ular ya? Ular di mulut. Telepon itu langsung. Iya. Masa sih Bu? Iya, itu nanti jerit-jerit terus muntah keluar. Yang satu dipukul pakai sendal, yang satu tahu kemana. Tuh, tapi biarin aja Bu. Terus nang gimana? Alhamdulillah terus. Ntar Aki kesana lagi, pas kesana Aki bersihin, Aki netralisir, terus Aki kunci tuh. Disitulah tuh alhamdulillah tuh ya si bapak itu yang diseeng. Tapi imbas dari situ Mbak, pulang dari sana jam 2 malam, ban betus dua-duanya kan kompai motor 4 tuh gitu ya, dua-duanya meledak di jalan. Dibayar kontrak sama tubuhnya karena dengan ngaca-ngaca. Emang resikonya begitu. Itu kan ada istilahnya dia merasa terusik ya. Terusik. Itu begitu. Resikonya kalau kita tidak dengan di bidangnya konyol. Itu nyawa. Karena itu paling sakti lah. Gak ada yang bisa ngalahin gua kan gitu. Ya aku nggak takut. Jadi emang penyakit non medis atau gangguan sirah atau santet atau apapun bukan sesuatu yang dianggap tahayul, itu bukan, memang sesuatu yang nyata walaupun mungkin untuk dibuktikan secara ilmiah tidak bisa karena memang ranahnya beda gitu beda. Tapi memang di kehidupan nyata memang itu benar-benar ada seperti itu. Bahkan sekarang zaman modern banyak Mbak. Masih banyak ya. Masih banyak. Bahkan orang. Ketika sukma dikunci pun bisa ya. Bisa. Sekarang mau apa coba, mau naik jabatan, mau pemilihan lurah, mau bagian caleg, pakai begitu. Walaupun mungkin di belakang layar nih. Pada munafik gua nggak make, padahal pada make. Gitu. Itu kadang orang begitu. Nggak mungkin RT aja make, pedagang cilok juga make. Apalagi tingkatan lebih tinggi, lebih. Disitulah persaingannya Bapak kuatnya. Yang penting itu tadi, ya kita kalau rezeki saling berbagi ke anak yatim. Tuh ya, biar itu otomatis. Jadi ada salingnya ya, dapat rezeki berbagi, ada terima dan ada ngasih. Iya gitu, itu harus asalnya begitu. Kamu ada rezeki lebih, sembuh, buang ke anak yatim. Itu ingat saya syukur enggak ya Mas sembuh. Yang penting aku udah tugaskan ya, emang aku begini, sama Allah udah kasih begini ya. Yang penting kamu jangan lupa santuni anak yatim. Itu aja loh. Itu ya. Jadi sama-sama berkah ya. Iya. Aku dapat pahalanya, dia juga sama dapat pahalanya. Rezeki pun berkah. Ya. Oh, usah biar takut sama nanti gimana, enggak usah. Percaya. Selama tangannya itu begitu. Karena kan semakin posisi di atas itu semakin kuat persaingannya. Dan itu siput-siputan, kuat-kuatan. Gitu. Oke, pemirsa. Demikian tadi berbincang saya dengan beliau Ki Bagas Semesta, salah satu supranaturalis dari Banten. Nah, Banten itu terkenal dengan jawaranya. Jawaranya itu debus terkenal. Dan yang mau bicara lagi nih, ya, orang belum tentu anti tembak, anti bacok disantet kali kena. Pernah misal kena gitu. Nah, aku pernah punya pasien begitu. Jawara Mbak, anti tembak, anti bacok, pada santet kena. Yang orang yang baganya pakupatan tuh, kalian pakupatan ya. Ini menarik sekali nih. Jadi orang tuh jangan jumawa lah, gua nggak bisa ditembak, gua bisa bawa, pasti kena disantet, pasti kena. Jadi intinya itu kita itu jangan takabur, jangan sombong, jangan merasa jumawa. Cara bahasa Jawa ini jangan daksura lah. Ya. Karena kehidupan itu nggak tahu ini. Betul. Setiap manusia sesempurna apapun, sekuat apapun, pasti ada titik lemah. Ada sisi hari naasnya, misalnya seperti itu kan. Ya. Oke, lain waktu kita sambung lagi dengan beliau, ini perbincangan sangat menarik sekali. Terima kasih Ki Bagas. Sama-sama, ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Dan waktu sambung lagi. Ya. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan narasumber seorang supranaturalis senior. Lain waktu kita sambung lagi. Salam sehat sentosa adanya, rahayu, rahayu, rahayu. Sambung mana kok?